Bucinar, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ip Man 4 The Final. Film ini berawal dari vonis kanker yang diderita Ip Man. Vonis tersebut muncul setelah kematian istrinya. Masalah bertambah saat anaknya berulah di sekolah dan ia harus dikeluarkan. Belakangan diketahui anaknya tidak ingin bersekolah dan hanya ingin menekuni bela diri saja. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai terlihat Bruce Lee sedang melakukan turnamen yang ditonton oleh Ip Man. 1 bulan sebelumnya, Ip Man mendapat diagnosis menderita penyakit kanker kepala dan leher. Dan dokter bilang kalau tumornya ganas. Dokter menawarkannya untuk melakukan kemoterapi dan menyuruh Ip Man untuk berhenti merokok. Terlihat ada seorang pria asing yang mendatangi tempat di mana murid Ip Man yang sedang berlatih. Namun mereka mengusir pria itu. Pria asing itu merasa kesal karena terus didorong oleh murid Ip Man. Lalu mereka bertaruh. Ip Man datang tiba-tiba dan menghentikan mereka. Pria asing itu sangat senang saat ketemu dengan Ip Man. Pria itu bilang dia adalah murid Bruce Lee dan namanya adalah Billy. Billy memberitahu kalau Bruce Lee ingin Ip Man datang untuk menonton turnamennya bulan depan. Bruce Lee juga telah membelikannya tiket pesawat. Ip Man meminta Billy memberitahu kalau Ip Man mungkin tidak punya waktu. Ip Man mengembalikan tiket itu pada Billy. Namun Billy tetap memberikan tiket pesawat itu dan dititipkan kepada murid Ip Man. Putra Ip Man dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi. Ip Man berusaha meyakinkan gurunya, namun dia gagal. Fatso mendatangi rumah Ip Man. Ip Man bercerita kalau dia akan ke San Francisco untuk mencari sekolah untuk putranya Jin. Ip Man menitipkan Jin pada Fatso selama dia di Amerika. Jin merasa kesal pada Ip Man dan menyuruhnya tidak perlu menelponnya karena dia tidak akan menjawab telepon dari Ip Man. Jin bilang dia tidak mau pergi dan menyuruh Ip Man pergi sendiri saja. Jin bilang dia tidak mau belajar dan hanya ingin belajar kungfu. Mereka kemudian bertengkar. Ip Man menampar Jin. Fatso memisahkan mereka dan menenangkan Ip Man yang mulai emosi. Ip Man telah sampai di Amerika dan dia dijemput oleh rekannya dulu. Ip Man mendatangi Asosiasi Kebajikan Cina. Di sana ada guru yang Ip Man kenal juga. Ip Man mengucapkan salam pada guru di sana, namun mereka hanya mendiamkan Ip Man. Mereka semua adalah guru pecinan. Ip Man memberikan salam satu persatu pada guru-guru di sana. Namun guru-guru di sana tidak menghiraukan Ip Man. Seorang ketua dari pecinan itu bernama Guru Wan bilang dia ingin bantuan dari Ip Man. Dia bilang di pecinan San Francisco itu ada aturan lama, yaitu perguruan kungfu hanya boleh menerima murid Cina. Wan bilang kalau Bruce Lee tidak hanya melanggar aturan, dia bahkan menerbitkan buku untuk menjelaskan seni bela diri dalam bahasa Inggris. Dia mau Ip Man menyelesaikan masalah itu. Mereka bilang kalau murid Ip Man arogan, mereka merasa diprovokasi. Ip Man bilang dia telah membaca buku itu dan buku itu ditulis dengan baik. Apa salahnya mengajari selain orang Cina? Ip Man bertanya. Wan menawarkan segelas teh pada Ip Man dan kalau Ip Man meminum itu, maka Ip Man menjadi bagian mereka dan Wan akan menuliskan surat rekomendasi untuk Ip Man membawa putranya bersekolah di sana. Ip Man bilang mereka salah memahami Bruce Lee. Bruce Lee hanya ingin bela diri Cina punya banyak pengikut. Saat Ip Man hendak memutar kembali dan mengembalikan gelas itu pada Wan, mereka kemudian bertarung dengan meja putar itu dan menyebabkan meja itu pecah. Ip Man kemudian pergi meninggalkan mereka. Ip Man sangat membutuhkan surat rekomendasi untuk memindahkan putranya ke Amerika. Rekannya mencoba membantunya. Ip Man menelpon ke rumahnya dan ingin berbicara dengan Jin. Namun Jin tidak mau berbicara dengan Ip Man.
Terlihat Guruan sedang mengajarkan putrinya gerakan Tai Chi. Namun putrinya terlihat tidak menyukai itu. Rekan Ip Man mengantarnya untuk bertemu dengan seseorang yang bisa membuat surat rekomendasi untuk Jin. Namun rekannya ternyata tidak mau membantu Ip Man untuk mendapatkan suratnya. Hari itu adalah hari di mana Ip Man menonton Bruce Lee. Ip Man dan Bruce Lee pergi makan malam berdua. Ip Man memberitahu kalau dia sedang mencari sekolah untuk Jin. Bruce Lee sudah tahu kalau orang AKC menolak menulis surat rekomendasi untuk Ip Man. Bruce Lee bilang dia punya kenalan dan dia pasti akan membantu. Bruce Lee memperkenalkan muridnya yang bernama Hartman. Beberapa orang Amerika yang tidak suka dengan kungfu Cina menghina mereka. Hartman merasa terpancing. Bruce Lee kemudian mengajak mereka bertarung di luar restoran. Mereka mulai bertarung dan Ip Man menonton dari dalam restoran. Bruce Lee sangat handal dalam kungfunya dan dia berhasil mengalahkan orang yang mengajaknya bertarung. Pria asing itu mengacungkan jempol pada Bruce Lee. Ip Man mendatangi sekolah yang akan dia daftarkan Jin di sana. Putri Wan terlihat sedang melakukan latihan cheerleaders. Putri Wan bernama Yona. Dia dipilih untuk menjadi pemandu sorak. Namun salah satu temannya yang tidak suka padanya bilang kalau Yona curang dan mengubah gerakan seenaknya. Namun timnya tetap menang dan dipilih untuk memandu. Ip Man bertemu dengan kepala sekolah, namun kepala sekolah itu bilang kalau Ip Man masih harus membutuhkan surat rekomendasi dari Asosiasi Kebajikan Cina, karena mereka bertindak sebagai penjamin pembayaran sekolah jika terlambat. Kepala sekolah itu bilang jika Ip Man bisa mendonasi ke sekolah itu, maka dia akan melupakan soal surat rekomendasi dan langsung menerima putranya. Yona diganggu oleh pria di sekolahnya yang disuruh oleh temannya yang tidak menyukai Yona. Dia dipukul dan ditangkap. Ip Man kebetulan lewat dan melihat kejadian itu. Yona terus dikejar oleh para pengganggu dan bahkan dipukul. Rambut Yona digunting pendek dan dia berusaha melarikan diri. Ip Man datang dan menolongnya. Ip Man kemudian memukul beberapa murid yang mengganggu Yona. Mereka semua melarikan diri saat Ip Man memukul mereka. Ip Man dan Yona sedang berada di bus dan sedikit mengobrol. Yona bilang Ip Man perlu bertemu dengan ayahnya yang sebagai ketua AKC. Ip Man bilang dia sudah menemuinya. Ip Man memberitahu kalau ayahnya tidak mau memberi Ip Man surat. Murid yang mengganggu Yona bernama Becky kembali ke rumahnya dan menangis lalu memberitahu ke ibunya kalau itu adalah ulah anak orang Cina yang tidak lain adalah Yona. Yona kembali ke rumahnya bersama dengan Ip Man. Dia membantu Ip Man untuk mendapatkan surat rekomendasi. Guru Wan bertanya kepada Yona apakah dia berkelahi lagi. Yona bilang tidak, lalu Wan langsung menamparnya. Yona memberitahu Wan kalau mereka iri padanya karena dia terpilih menjadi pemandu sorak. Ip Man lalu memberitahu kalau Yona diserang. Wan bilang Ip Man tidak mengerti karena dia tidak tinggal di sana. Guru Wan memberitahu kalau orang-orang di sana berusaha menutup pecinan. Ip Man kemudian bilang apakah Guru Wan pernah keluar dari pecinan dan berbicara langsung dengan mereka untuk melawan demi perubahan. Wan merasa kesal karena digurui oleh Ip Man. Guru Wan bilang jika Ip Man membutuhkan surat rekomendasi, jangan libatkan Yona. Dia menyuruh Ip Man untuk membuktikan jati dirinya dan mengajak Ip Man bertarung. Mereka mulai bertarung di rumah Guru Wan. Saat sedang bertarung, tiba-tiba terjadi gempa di sana. Guru Wan bilang dia akan melanjutkan pertarungan mereka di festival pertengahan musim semi untuk memutuskan pemenangnya. Ip Man bilang menang atau kalah apakah itu ada gunanya. Dia melanjutkan kalau dia mengantar Yona bukan demi surat rekomendasi. Ip Man hanya mau melindunginya. Ip Man kemudian meninggalkan tempat itu. Ip Man masih berusaha untuk menelpon dan berbicara dengan Jin tepat setiap jam 10 malam. Ip Man bilang dia butuh 2 hari lagi baru bisa kembali karena ada masalah di sana. Terlihat banyak tentara yang sedang dilatih di sebuah pangkalan. Di sana sedang ada latihan karate. Hartman sedang membawa samsak untuk bela diri Cina ke pangkalan. Kapten di sana menghina samsak Cina itu.
Hartman merasa kesal karena dihina, dan dia bilang kalau kapten itu tidak tahu apa-apa tentang kungfu Cina. Kapten itu menyuruh Hartman untuk membuktikan omongannya. Kapten itu kemudian bilang kalau Hartman bisa mengalahkan Colin, pria yang sangat lihai dalam karate, maka kapten itu akan membiarkan Hartman menaruh samsak kayu itu di pangkalan. Hartman bertarung dengan Colin, namun Hartman kalah. Hartman terus dihina dan dia mendapat hukuman untuk berlari di lapangan lebih banyak putaran daripada sebelumnya. Hartman melihat samsak itu dibakar. Ip Man sedang merokok dan batuk-batuk. Kondisinya semakin memburuk. Yona mendatangi hotel Ip Man. Yona membawakan surat rekomendasi untuk Ip Man. Ternyata Yona memasukkan tanda tangan guruan dan membuat surat untuk Ip Man. Ip Man membuang surat itu dan Yona merasa kesal. Yona memberitahu kalau ayahnya selalu menganggap dia salah. Ip Man memberi ide pada Yona untuk tampil sebagai pemandu sorak di acara festival musim semi. Becky memberitahu ayahnya siapa yang membuatnya terluka. Dia juga memberitahu kalau dia adalah putri dari ketua Asosiasi Kebajikan Cina. Hartman meminta izin pada komandannya untuk merekam festival bulan purnama nanti dan melakukan penelitiannya. Dan komandannya mengizinkannya. Kapten yang tidak menyukai Hartman menyuruh bawahannya, Colin, untuk membuat bukti kalau Hartman salah tentang bahwa kungfu Cina lebih baik daripada karate. Dan Colin setuju. Para orang Cina sedang melakukan perayaan bulan purnama di pecinan. Terlihat sangat ramai dan orang-orang Cina di sana sangat menikmati perayaan itu. Pihak dari Departemen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat mendatangi rumah guruan. Guruan ditangkap untuk interogasi atas keberadaan imigran ilegal yang tinggal di pecinan. Guruan hanya terdiam dan dia dibawa. Colin mendatangi acara itu dengan teman-temannya lalu naik ke atas panggung. Dia menunjukkan aksinya memecahkan beberapa batu batako dengan jurus karate. Colin menantang orang di sana untuk bertarung. Seseorang di sana pergi mencari guruan yang tidak kunjung datang. Dan dia mendapat kabar kalau guruan dibawa oleh pihak imigrasi. Colin bertarung dengan guru-guru di sana dan para guru itu kalah. Ip Man menaiki panggung dan menolong seorang guru wanita di sana. Ip Man kemudian bertarung dengan Colin. Ip Man berhasil mengalahkan Colin. Yona sangat senang melihat kemenangan Ip Man. Yona diberitahu kalau ayahnya ditangkap oleh pihak imigrasi. Guruan bilang kalau dia dijebak. Kapten dari Colin marah dan bilang dia akan mengurus dengan caranya. Pihak imigrasi bilang dia akan menangkap semua orang yang berada di AKC. Kebetulan Billy bekerja di imigrasi dan memberitahu mereka untuk menjauh dari AKC malam itu, karena mereka akan menyerbu tempat itu. Ip Man kemudian menghubungi orang-orang yang masih berada di AKC dan memberitahu apa yang terjadi. Kapten Colin sudah sampai di AKC. Dia menghajar orang-orang yang berada di AKC. Ip Man yang mendengar itu langsung pergi dari kantor imigrasi dan menuju AKC. Kaptennya Colin mencari di mana guruan. Para guru di sana terluka karena diserang oleh kaptennya Colin. Pihak imigrasi mendatangi AKC dan tempat itu telah kosong. Kaptennya Colin mendatangi kantor imigrasi. Kapten itu bernama Gunnery. Pria yang menangkap guruan bernama Barton. Gunnery memberitahu kalau anak buahnya diserang di pecinan malam itu. Dia membutuhkan guruan untuk datang ke pangkalannya. Gunnery mengajak Barton bekerja sama. Dia menyuruh Barton pergi dan membawa guruan. Barton bilang guruan secara resmi adalah tahanan marinir. Gunnery ingin melawan guruan. Yona mendatangi guruan yang sedang berbicara dengan Gunnery. Yona tahu kalau Barton adalah ayahnya Becky. Yona bilang itu semuanya adalah salahnya dan tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Yona meminta maaf pada Barton dan memohon untuk melepaskan ayahnya. Yona sampai berlutut. Guruan menyuruh putrinya bangkit
dan dia bilang dia akan menerima tantangan Gunnery. Yona mencoba menahan Guruan, namun Guruan tidak mendengarnya. Ip Man menemui Bruce Lee yang sedang berlatih. Dia membawa orang-orang yang ada di AKC bersembunyi sementara di sana. Hartman mencoba menghentikan Guruan, namun Guruan bilang kalau dia mundur, dia bukan orang Cina. Mereka mulai bertarung. Guruan sempat terjatuh dan bangkit lagi melawan Gunnery. Namun dia dibanting berkali-kali oleh Gunnery. Hartman menyuruh Guruan berhenti, namun dia terus berusaha melawan Gunnery. Guruan terluka sangat parah. Hartman menghentikan mereka, namun Gunnery terus memukul Guruan. Hartman menelpon Bruce Lee dan memberitahunya kalau Guruan terluka. Ip Man menelpon rumahnya dan memberitahu Fatso kalau dia menderita kanker. Ip Man memberitahu kalau sebenarnya dia ke sana untuk melihat apa tepat bagi Jin untuk ke sana. Ip Man meminta Fatso untuk membiarkannya berbicara dengan Jin. Jin masih tetap tidak mau berbicara dengannya. Fatso memaksanya dan memberitahu kalau Ip Man menderita kanker. Jin yang mendengar itu langsung menjawab telepon dari Ip Man. Ip Man meminta maaf karena telah menamparnya saat itu. Ip Man berjanji akan mengajari Jin bela diri saat dia kembali. Ip Man meminta Hartman mengantarnya ke pangkalan pelatihan. Yona menyuruh Ip Man jangan pergi karena dia tidak mau sesuatu buruk yang terjadi. Ip Man bilang dia adalah ahli bela diri. Di hadapan ketidakadilan, dia harus bangkit melawan. Itulah alasan dia berlatih bela diri. Itu adalah sesuatu yang sangat Ip Man ingin lakukan seperti Yona sebagai pemandu sorak. Ip Man menemui Gunnery, kemudian mereka bertarung di sana. Ip Man terjatuh dan terluka. Gunnery terus menghina orang Cina. Ip Man berusaha bangkit dan melawan Gunnery lagi. Ip Man kembali menggunakan jurus andalannya di setiap pertarungannya. Ip Man berhasil mengalahkan dan menjatuhkan Gunnery. Orang-orang di sana memberikan tepuk tangan pada Ip Man. Guruan memberikan surat rekomendasi pada Ip Man. Mereka meminum teh bersama. Yona memberikan obat kepada Ip Man dan permen coklat pada Jin. Ip Man kembali ke rumahnya. Jin langsung menyambutnya. Jin memberitahu kalau dia sudah berpikir matang-matang kalau dia tidak mau ke Amerika. Dia sangat suka dengan bela diri. Dia meminta Ip Man mengajarinya. Ip Man bilang percaya dirilah yang terpenting dimanapun dia berada. Ip Man mulai melatih putranya dengan samsak Cina. Ip Man menunjukkan cara memukul samsak itu dan menyuruh putranya untuk merekamnya. Bruce Lee mendatangi upacara meninggalnya Ip Man akibat kanker yang dideritanya. Ip Man meninggal pada umur 79 tahun dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.